Baik, ini saya mau mengajak saudara-saudara mendengarkan doa seorang rasul. Kalau saudara mau tahu apa yang menjadi prioritas hidup seseorang, dengarkanlah doanya. Karena dari doa-doa itulah kita bisa mendengar apa yang penting bagi hidup orang itu. Ya kan? Kalau saudara berdoa, Tuhan berikan saya pulsa hari ini, maka pulsa itu menjadi sesuatu yang penting bagi saudara. Ya kan? Tuhan berikan saya jodoh hari ini. Berarti hari ini yang saudara perlukan adalah seorang jodoh. Apa yang selalu Anda naikkan kehadirat Tuhan, itu yang menjadi yang terutama dalam hidup Anda. Nah, saudara-saudara, saya setiap kali membaca suratnya Rasul Paulus, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya belum pernah melihat ada seorang hamba Tuhan atau rasul yang bangga dengan penderitaannya. Biasanya kalau ketemu dengan pemimpin, dengan hamba Tuhan, pasti bangga dengan reputasinya, ya kan? Apa yang sudah pernah dicapainya, berapa jemaat yang dirintis, berapa persembahan dan perpuluhan yang diterima, barangkali. Atau berapa award yang pernah dia miliki. Tetapi Rasul Paulus, dia pernah berbangga di hadapan jemaat yang menerima suratnya, dan dia pernah mengucapkan kali ini. Ini saudara-saudara, nanti di dalam acara Mercy ulang tahun yang ke-20, kita akan kasih award kepada insan sosial, tapi saya juga akan mengundang Rasul Paulus untuk memberikan Survival Award, ya kan? Penghargaan kepada seorang yang bertahan melayani Tuhan dalam segala penderitaan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lagi hal lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Semua yang dia lakukan, penderitaan yang dia alami, semua pergumulan yang dia lewati hanya satu, untuk jemaat. Saya pernah berdoa, Tuhan kapan bisa kuliah di bawah rasul seperti ini, ya kan? Kalau saudara bertemu dengan Rasul Paulus, orang yang mengalami berbagai macam tantangan pergumulan, saya akan banyak bertanya. Kalau saudara diizinkan bertanya kepada Rasul Paulus, pertanyaan pertamanya apa coba? Apa rahasia kekuatan Anda bertahan menghadapi tantangan? Saudara, kemudian saya mendengarkan doanya. Nah, dari doanya itulah saya menangkap nilai-nilai hidupnya. Saudara mau dengar doanya untuk kita semua? Di dalam Efesus 3:16 ayat yang ke-19. Saya mendengarkan doa orang yang luar biasa. Saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan hatimu dengan rohnya. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Jadi saudara, ini prioritas Rasul Paulus. Saya tadi mengatakan bahwa kalau mau tahu apa yang penting bagi seseorang, dengarkanlah doanya. Dan Rasul Paulus sedang berdoa untuk jemaat di Efesus, dan bunyi doanya adalah, saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Dalam terjemahan The Message, I ask him to strengthen you by his spirit. Mari kita tebak sekarang, apa yang membuat Rasul Paulus kuat? Berapa kali didera, bahaya, penyamun, lapar, puasa terpaksa, dia pernah digigit ular, saudara-saudara, dia pernah digebuki berkali-kali, dan dia masih bertahan. Dan bahkan dia pernah mengatakan sebuah slogan hidupnya yang merupakan value, nilai hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah untung. Dan di ujung kehidupannya, dia pernah mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
Apa yang membuat dia bisa tahan, bisa kuat. Nah saudara-saudara, kalau mau lihat reputasi pelayanannya luar biasa. Dalam 10 tahun dia bisa merintis gereja di 4 provinsi. Waktu itu belum ada pesawat. Tapi dia tidak bangga dengan apa yang pernah diraihnya sebagai reputasi pelayanannya. Dia tahu bahwa dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan melalui apa yang dilakukan. Yang dia bangga adalah apa yang pernah dilewati di dalam hidupnya. Dan bagaimana rahasia dari seorang rasul bisa bertahan dalam hidupnya? Apa yang membuat Rasul Paulus berhasil? Apa yang membuat Rasul Paulus bertahan? Apa yang membuat dia punya survival spirit? I ask him to strengthen you by his spirit. Ternyata Rasul Paulus punya kekuatan manusia batiniah yang luar biasa. Di dalam terjemahan saudara dikatakan, aku berdoa supaya oleh roh kamu dikuatkan manusia batiniahmu. Inner man, orang yang manusia batiniahnya kuat. Orang itu tidak akan gampang putus asa, tidak mudah nyeklek, tidak gampang berhenti. Orang-orang seperti itu mau digebuki, mau kelaparan, mau diperlakukan tidak baik, mau ada ancaman, kelaparan dan sebagainya. Orang itu tetap melakukan apa yang menjadi panggilan hidupnya. Saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Dia meyakinkan kepada jemaat bahwa panggilanku ini adalah kasih karunia Tuhan. Aku menjadi rasul adalah kasih karunia Tuhan. Dia menyadari kerasulannya adalah sebuah keistimewaan, privilege. Maka dia memberikan hidupnya untuk melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Amin. Aku berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu. Inner man. Ada outer, ini yang keluar, yang dilihat. Yang bisa dilihat oleh saudara. Ya kan wajahnya, tulang belulangnya, ini yang di luar. Yang penting bukan yang di luar. Yang bikin Anda kuat menghadapi tantangan bukan yang di luar. Ya kan? Yang membuat Anda bisa tahan menghadapi masalah adalah yang di dalam. Makanya tolong dikasih makan baik-baik yang di dalam. Jangan hanya yang di luar saja. Saya mau tanya ini. Kalau Anda gajian tiap bulan, berapa banyak yang dihabiskan dana saudara untuk merawat yang di luar? Mengerti maksud saya? Manicure, ya kan, wajah, baju, pakaian, ya kan. Tapi saudara lupa merawat yang di dalam manusia batiniah saudara. Saya selalu kasih tahu saudara, mau tahu kekuatan seseorang bukan pada waktu tanggal muda, pada waktu tanggal tua tidak punya apa-apa masih bisa senyum atau tidak. Yang membuat Anda bisa senyum pada waktu Anda sedang mengalami pergumulan itu manusia batiniah saudara. Yang membuat Anda masih bisa mengangkat tangan dan berdoa mengucap syukur pada waktu kekurangan, itu manusia batiniah saudara. Yang membuat Anda masih bisa haleluya, datang beribadah dan tidak berhenti dan tidak menyerah, adalah manusia batiniah saudara. Bukan penampilan saudara. Jangan terkecoh dengan penampilan. Pernah lihat orang yang badannya seperti olah atau binaragawan, ya kan? Kenceng, kekar, luar biasa, Thailandnya tegak. Putus cinta gantung diri. Jangan terkecoh dengan penampilan di luar. Kalau nanti saudara-saudara yang anak-anak Mercy, ya kan, anak yang masih jomblo-jomblo ini, saudara nanti cari jodoh, carilah jodoh yang manusia batiniahnya luar biasa. Karena orang-orang yang manusia batiniahnya tahan banting, tahan uji, waktu menghadapi tantangan, saudara tidak akan mudah menyerah. Saya belajar itu dalam pelayanan saudara. Persembahan 2.500 hari Minggu. Tinggal di sebuah rumah yang kami kontrak, kasur tidak ada. Almari pun tidak ada. Bulan-bulan pertama setelah menikah, semua pakaian ada di kardus. Dengan persembahan 2.500, bangganya bukan main kalau minggu sore selesai hitung persembahan, ada soto lewat. Kricik, kricik, kricik. Wah itu sukacita. Bisa makan soto, itu enaknya bukan main. Bangganya bukan main. Kami tidak pernah mengeluh. Saya pernah dalam situasi tertentu cari belut, cari makanan di luar supaya bisa makan. Dan saya tidak pernah mengeluh. Cincin kawin dijual, tape dijual, semua yang bisa dijual-jual untuk bertahan. Tidak pernah mengeluh. Kami tahu bahwa itu bagian dalam kehidupan. Jadi manusia batiniah saudara teruji pada waktu engkau sedang menghadapi pergumulan seperti Rasul Paulus. Berapa kali digebuki, berapa kali menghadapi bahaya maut, berapa kali dia harus berhadapan dengan saudara-saudara palsu dan sebagainya. Dan dia tidak menyerah. Disitulah saudara tahu kekuatan manusia batinnya saudara. Amin. Jangan sampai saudara masuk dalam pelayanan,
Baru dipelototin orang, sudah berhenti melayani. Ya kan? Baru diomongin, baru dapat tantangan sedikit, baru diancam, saudara sudah lari dari kampung itu, meninggalkan pelayanan. Belajar dari Rasul Paulus. Haleluya. Amin. Nah, saya senang dengan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris kalimatnya sungguh menyenangkan. Begini, I ask him to strengthen you by his spirit. Not a brute strength, but a glorious inner strength. Jadi orang-orang yang manusia batiniahnya kuat karena memiliki glorious inner strength. Kekuatan manusia batin yang sungguh layak untuk dimuliakan. Lah itu datangnya dari mana? Itu kan persoalannya. Kekuatan seperti itu datangnya bagaimana? Kalau boleh saya mengatakan, orang-orang seperti Rasul Paulus ini punya yang namanya tenaga dalam. Bukan dia bisa menghasilkan cahaya yang bisa membuat orang terpental, bukan itu. Tenaga dalam ini glorious inner strength itu datang dari Allah. Mari kita lihat. Di dalam terjemahan The Message dibilang, that Christ will live in you and you open the door and invite him in. Dari mana datangnya tenaga dalam itu, saudara-saudara? Dari mana datangnya inner strength? Dari mana datangnya glorious inner strength? Kekuatan Allah itu, yaitu datang karena engkau mengizinkan Yesus tinggal di dalam hidupmu. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerja kekuatan manusia batiniah ini bekerjanya bagaimana? Jadi begini, yang membuat saudara bertahan menghadapi tantangan apa coba? Kalau mau jujur. Yang membuat saudara tabah menghadapi penderitaan apa? Rasul Paulus pernah menghadapi tantangan yang luar biasa. Dia pernah kekurangan, dia pernah kelaparan, dia pernah puasa terpaksa. Kemudian dia pernah mengucapkan kalimat ini. Dan dari kalimat ini saudara bisa menangkap dari mana datangnya kekuatan. Aku tahu apa artinya kelaparan. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam yang memberi. Jadi segala perkara dapat kutanggung, dapat saudara tanggung. Yang membuat Anda sanggup menanggung adalah di dalam Dia. Jadi kalau Anda mengizinkan Kristus tinggal di dalam hidup saudara, Kristus ada di dalam diri saudara, saudara menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala macam persoalan dalam hidup saudara. Amin. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Prosesnya bagaimana? Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi cara bagaimana saudara mendapatkan kekuatan firman, sehingga kekuatan firman itu membuat Anda menjadi kuat menghadapi segala macam cobaan, penuhi hidupmu dengan firman Kristus. Sederhana saja. Jadi orang-orang yang hidupnya punya firman, engkau sedang menguatkan manusia batiniah saudara. Sehingga pada waktu saudara sedang menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan, saudara tidak pernah mudah menyerah. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.